kongruen itu. Nah, kenapa orang-orang asing tadi ya seperti tadi bisa berhasil menguasai dunia? Karena mereka punya politik ekonomi 3G. G pertama itu gospel. Mereka masuk dengan gospelnya yaitu agama, mereka bikin orang punya kepercayaan, belief. Ya, G yang kedua goldnya diambil melalui prajurit-prajuritnya. Belanda juga datang sending, orang dagang, lalu diambil. Goal ketiga apa? For their glory. 3G ya, gospel, gold, glory. Lihat glory mereka. Belanda, Inggris, negara-negara penjajah-penjajah itu politik ekonomi 3G. Ini bukan 3G internet. Nah, kita juga harus punya namanya politik ekonomi, bukan ekonomi politik. Nah, ini menjawab pertanyaan ya. Politik itu intinya apa? Selalu kata-katanya, kalau politik memperoleh, kata utamanya bagaimana kita memperoleh kekuasaan dulu. Ekonomi apa? Bagaimana kita melalui kekuasaan kita nggak bisa memperoleh sumber daya ekonomi kalau kita nggak punya kekuasaan. Jadi politik nomor satu, bukan ekonomi politik. Selalu politik ekonomi. Kalau ada ekonomi bilang ekonomi politik itu salah. Betul? Ya. Karena kita hanya bisa mendapat sumber daya ekonomi kalau kita punya kekuasaan. Belanda misalnya, dia punya kekuasaan kan, teknologi, kapal laut, punya duit. Dia masuk cari sumber daya ekonomi kemana? Dia pergi ke negara-negara Aruba, Bahama, Curaçao, ke Indonesia, betul? Ya. Dia ambil sumber daya ekonominya kan. Inggris gimana? Kapal lautnya kuat, dia punya kekuasaan, dia masuk dengan tentaranya, dia ambil sumber daya ekonominya. Dia negara Commonwealth ada berapa? Ada 16 tuh dia masuk tuh. Ke Kanada, ke Australia. Itu politik ekonomi. Inggris negara kecil, nggak punya sumber daya. Nah, setelah dia memperoleh kekuasaan dan sumber daya ekonomi, dia apa? Dia mengelola kekuasaannya, supaya apa? Sumber daya ekonominya bisa dia lola. Untuk apa? Untuk mempertahankan kekuasaan dia di muka bumi ini selama-lamanya. Dengan sumber daya ekonomi. Ini politik ekonomi esensinya memperoleh, mengelola, mempertahankan kekuasaan. Jadi untuk memperoleh kekuasaan, bisa dengan cara demokrasi kan? Nah, kalau you dipilih dengan cara demokrasi, atau dengan dictatorship, bisa macam-macam, kudeta, you harus mengelola kekuasaan itu sebaik-baiknya supaya next 5 years you bisa dipilih lagi gitu. Ya, kalau you korup, pensiun you nggak bisa dipilih lagi. Betul? Ya, itu politik ekonomi. Jadi politik ekonomi singkatnya bagaimana sebuah kekuasaan memanage ekonominya dengan kekuasaan dia. Jadi dia harus meyakinkan, jadi ini adalah definisinya kesepakatan untuk mencapai tujuan ekonomi secara kolektif dan menyelesaikan konflik tentang sumber daya dan berbagai faktor ekonomi lainnya dengan cara yang otoritatif, didukung oleh hukum serta policy yang berlaku. Jadi DPR harus juga sama, judikatifnya juga harus sama. Jadi karena itu diperlukan sinergi di segenap lini kebijakan dan undang-undang agar tercapai hasil optimal. Jadi undang-undang yang dibikin harus mendukung politik ekonomi kita. Paham ya? Dijalankannya bukan otoriter, otoritatif. Beda antara otoriter sama otoritatif. Nah, sekarang kalau semua orang yang lihat ini, alias R ada R. R? Ada, bro. R mau jadi presiden, mau jadi Ratu Adil. Kalau mau jadi Ratu Adil, harus tahu ini. Ini hanya selembar kertas, dengan selembar kertas yang saya presentasikan, kalian bisa jadi presiden, bisa jadi pemimpin di negara mana aja. Sebuah negara, ya, lihat maju memundurnya itu dilihat dari neraca pembayarannya. Neraca pembayaran itu harus selalu nol. Namanya neraca, kan? Tapi dari nol itu kan ada tabungan, betul nggak? Yang namanya cadangan devisa. Ya, kita lihat ya, neraca pembayaran ini, unsur ada 3. Dari foreign direct investment, investasi asing, dari pinjaman, dari ekspor minus import. Ya. Kita lihat, zamannya Pak Harto, 32 tahun pemerintah, foreign direct investment itu selalu positif. Jadi artinya apa? Investasi selalu masuk. Kalau masuk berarti plus, betul nggak? Karena ada uang masuk.
Pinjaman juga selalu plus. Kita punya CGI, punya GGI. Kalau ada pinjaman berarti plus, ada uang masuk. Kalau kita bayar utang, dia negatif. Betul. Foreign direct investment, kalau dia ngabur, itu negatif. Tapi ekspor-import, zamannya Pak Harto, selalu negatif. Jadi neraca pembayaran kita strukturnya plus, plus, minus. Jadi selama 32 tahun dia memerintah, neraca pembayaran kita naik dari 500 juta dolar naik jadi 25 billion dolar. Tahun 98 itu 25 billion dolar. Berarti cadangan devisa kita kuat kan, 25 billion naik kan. Pertanyaan saya, neraca pembayaran, devisa kita naik, yang katanya kuat itu real atau semu? Semu, Prof. Yang lainnya? No. Siapa yang bilang real? Kun jangan jawab ya. Nggak ada yang bilang real. Ya semu, Prof. Betul. Semu, oke. Yang ke Bandung kemarin jangan jawab. Alais, Pak Yusuf. Semu. Ibu Rini, dia nggak ngerti ekonomi, nggak apa-apa. Nggak ada Ibu Rini. Real. Real? Enggak. Nggak real, jadi semu. Buktinya apa? Sekarang saya pengen tanya. Buktinya apa itu nggak real, bahwa itu semu? Betul, jawabannya semu. Tapi buktinya apa bahwa itu semu? Nilai tukar dolar, Prof. Ya, apa yang terjadi? Mengalami penurunan terus antara currency kita. Terjadi krisis moneter kan? Cadangan kita dari 25 billion dolar turun jadi 11 billion dolar dalam waktu 4 bulan. Ekonomi kita berantakan. Berarti struktur plus-plus minus ini rapuh nggak? Sangat rapuh. Oke. Sekarang katakanlah kita punya 25 billion dolar juga. Tapi strukturnya minus-minus plus. Bukan plus-plus minus. Kalian pilih mana? Minus plus lah. Minus-minus plus. Kenapa? Karena ekspor, Prof. Jadi artinya apa? Ya harus berdikari itu. Very good. Jadi lebih baik minus-minus plus, right? Kalau gitu foreign direct investment kalau mau masuk boleh nggak? Boleh, tapi dibatasi. Boleh, tapi diarahkan harus export oriented. Gitu kan, kalau teori Alex. Pinjaman boleh nggak kita pinjam? Utang. Boleh. Tapi diarahkan harus kayak ekspor kan? Ya. Sektor real. Oke, sekarang berarti ekspor kita harus jauh lebih besar dari importnya, betul? Ya. Yang harus lebih besar itu volumenya atau nilai tambahnya? Added value-nya. Oke. Jadi kalau itu added value, kalau kita punya kelapa sawitnya kita ekspor atau kita proses, bikin pabrik banyak sehingga added value-nya lebih banyak. Proses. Kalau kita proses, tenaga kerja banyak terserap nggak? Iya. Banyak. Pengangguran akan menurun nggak? Iya. Menurun. UMR akan naik nggak? Naik. So, kenapa kita nggak lakukan itu? Kenapa itu, Prof? Oke, minyak bumi kita ekspor atau kita proses dari industri petrokimia. Jadi sampai lilin apa kita bisa produksi sendiri. Bayangin kelapa sawit kita ekspor, tapi sikat gigi pasta gigi kita import. Padahal harusnya kita proses kan. Iya. Oke, apa lagi? Apel boleh kita import nggak? Nggak boleh dong. Anggur boleh kita import nggak? Udah bisa tanam sendiri kok. Tapi yang import masih anggur lebih gede Pak daripada ekspor. Jadi kalau bisa import kita nol. Kalau bisa. Yang hanya kita import hanya bahan bakunya aja yang diperlukan. Betul? Betul. Nah, jadi kalau sekarang kita robah ya, ekspor yang lebih gede dan ekspor itu harus lebih gede, berarti sebagai pemerintah
kita harus membiayai pengusaha-pengusaha yang mau membuat produk-produk untuk ekspor oriented, memberikan nilai tambah, kan? Betul. Ya, Ya, Bukan yang membangun real estate. ya. Bukan yang investasi buat batu bara, lu batu baranya diekspor. Betul nggak ekspor batu bara itu? salah. Nikel kita ekspor, betul nggak? Salah. Timah kita ekspor, betul nggak? Salah. Oke, jadi kita pilih minus plus ya. Nah, kenapa kita bisa jadi negara yang bisa mengekspor segede-gedenya? Karena kita punya resource base, kita punya sumber daya alam. Sumber daya alam kita sekarang nilainya hampir nol, betul nggak? Diekspor semua, nggak ada nilai tambahnya. Hutan kita ekspor, betul nggak? Kayunya gitu aja kita ekspor. Timah kita ekspor, semua mineral kita ekspor semua. Nggak ada nilai tambahnya. Report aja baru bikin smelter. Nah, ini politik ekonomi gitu. Jadi kalau orang jadi pemimpin, dia bilang, saya kalau jadi presiden, tidak ada satu mineral pun yang diekspor, semua harus diproses di dalam negeri. Dan kalau ada si Badu yang mau perlu kredit, bank harus kasih kredit. Nggak bisa lagi real estate yang lebih banyak. Nggak bisa ekspor kelapa sawit tidak diproses. Yang harus kita ekspor. Nggak bisa lagi ekspor log kayu. Yang kita ekspor mebel-mebel yang udah diproses di Bali, yang udah dapat nilai tambah semua. Paham? Ya. Nah, resource base kita ini ada di pertanian, pertambangan, kehutanan, kelautan, pariwisata, dan sumber daya manusia. Itu resource base. Kenapa? 250 juta orang itu satu resources, bukan satu petaka. Ya. Jadi dari ini aja saya udah hitung ya. Untuk bisa menjalankan ini, maka diperlukan namanya politik ekonomi. Jadi apa? Pertanian kita nggak bisa ekspor daging lagi. Kita nggak bisa impor tomat, nggak bisa impor apel. Kita bikin substitusinya, itu namanya ersatz ekonomi. Pertambangan, nggak bisa lagi gas kita jual ke Cina, nggak bisa. Kita proses di dalam negeri. Ya, semua sektor pertambangan, Kehutanan, semua sektor. Kelautan, ikan tuna nggak bisa kita ekspor, harus kita processing dulu gitu. Sekarang kan langsung kita ekspor ke Jepang jadi sashimi, betul nggak? Harus kita. Pariwisata, ini juga pariwisata harus kita galakan. Ya, pariwisata kita indah banget. Ya, pemerintah harus mengeluarkan budget untuk itu dan untuk sumber daya manusia. Nah, ini nggak akan bisa jalan, bro, sama ini kalau nggak ada politik ekonomi. Politik ekonomi harus dijalankan secara otoritatif. Misalnya gini ya, di Rusia itu waktu masih Uni Soviet, politik ekonominya itu komunisme. Jadi kalau saya seorang dirut bank, lalu alias teman saya kasih kredit, dia bikin supermarket, besok lusa saya ditembak mati, alias ditembak mati. Kenapa? Karena itu bertentangan sama politik ekonominya. Di Cina tuh gitu sekarang. Ingat nggak di Cina tuh, koruptor yang ditembak tuh berapa banyak? Sekarang udah hampir nggak ada kan. Makanya Cina maju, karena mereka punya politik ekonomi. Nah, kita punya ya di pertambangan pun, kita punya mineral-mineral tanah jarang yang nggak ada lawannya di dunia. Yttrium, niobidium, neodymium, wolfram. Ini kalau kita bikin nilai tambahnya luar biasa. Dulu Pak Yusuf ingat nggak waktu kita masih muda Pak, kalau kita beli radio Ralin, radio Philips dari Belanda, ingat nggak? Ya, betul. Gimana? Dia nggak punya apa-apa. Kok dia bisa bikin elektronik? TV duluan dong. Karena dia hanya punya pasir, dan di pasirnya itu ada elemen tanah jarang. Dari elemen tanah jarangnya dia proses politik ekonominya nggak boleh diekspor, diproses elemen tanah jarangnya menjadi bahan-bahan elektronik. Jadilah Ralin, Pak. Jadilah Philips. Negara pertama yang punya TV salah satunya itu Belanda. Nah, mereka sumber daya pasirnya, kalau kita ekspor sih ke Singapura, ke Malaysia, kita punya pasir. Nah itu, ya itu. Jadi, you ditanya apa aja, kalau you mau running jadi pemimpin, lu hanya perlu satu lembar kertas ini, you bisa menjawab semua pertanyaan. Coba tes saya, tanya aja apa aja. Kelautan, kita masih import nggak garam? Kita import, bro. Politiknya saya nggak bisa import lagi. Dari mana tuh garam? Import, Pak. Dari mana? Dari Amerika kita import sama Inggris. Paling banyak dari Amerika.
Jadi orang Madura gimana tuh bikin garam? Kurang, kebutuhan dalam negerinya kurang. Apa sih yang nggak kita import, Pak? Sehingga cewek aja kita import dari Uzbekistan. Karena senang tuh. Cewek aja kita import dari Uzbekistan, Pak. Homeworknya besar nggak? Ini aja kun pegangannya. Politik Ya. ekonomi itu. Iya, Ya. Oke. Sekarang kita lihat, hope kita ujung tombaknya apa? BUMN. Kenapa? Karena BUMN itu punya Undang-Undang nomor 19, BUMN. Dia merupakan agent ujung tombak. Kita lihat ya. Ini ya, BUMN yang resource base, perkebunan itu ada 15 BUMN. Pertanian ada 2. Perikanan ada 5 BUMN. Kehutanan ada 6. Pertambangan energi 1. Dia hanya menguntungkan perusahaannya, jangan negara. Sekarang kalau dia bikin aturan, semua harus diproses. Keuntungannya naik nggak? Naik bro, nggak bisa bahan mentah. Aneka tambang, dia ambil nikel, dia ekspor. Rugi kita. Betul nggak? Ya. Aneka tambang kerjaannya itu. IMCO dulu gitu. Batu bara, Bukit Asam begitu. You name it lah, semuanya. Perhutani, dia apa? Dia karet, misalnya getah ya, karet, gitu ya karet. Getahnya dia ekspor. Jangan dong. Dibikin ban, dibikin apa? Masa Dunlop kita import, betul nggak? Dibikin dong ban sepeda, ban motor, karet gelang semua. Batu bara bikinlah pensil-pensil kayak Swedia ya. Dia punya batu bara sedikit, dia punya hutan sedikit. Itu hutan-hutan yang sudah jadi humus yang udah kayak batu bara itu sama dibikin pensil. Pensilnya pensil terbaik di dunia. Dia ekspor terbesarnya dari pensil pun. Gila nggak? Ya. Nah, kita punya resource base, negara lain nggak punya. Nah, oleh karena itu, semua ini, resource base ini, you harus bikin cluster jadi industri primer. Ini kan industri yang diekspor kan industri primer semua, nggak bisa. Kita harus bikin cluster industri turunan yang memberikan nilai tambah. Ya, investasi asing mau masuk boleh, tapi bikin pabrik petrokimia ya, bikin pabrik ini ya, pabrik ini. You lihat nggak tenaga kerja serap yang terserap banyak banget. Lalu kita bikin aturan, semua tenaga kerja serap yang masuk situ punya share di situ. Sejahtera nggak? Iya. Selesai itu tugas kita. Jadi you harus bikin klaster industri turunan. Ya. Lalu yang memasarkan siapa? Kita punya BUMN perdagangan, pemasaran kita hanya 1. Saya pengen ilustrasi ya, saya pengen cerita. Dulu waktu itu saya tuh jadi sekretaris pribadi Menteri Pertambangan di Nanjar merangkap Kepala Humas. Lalu didatangi oleh seorang jenderal. Jenderal ini datang ke Pak Ginanjar, minta fasilitas kayu-kayu yang ada di wilayah Departemen Pertambangan. Lalu Pak Ginanjar menyetujui, lalu kasih ke saya harus mengeksekusi lah perintahnya. Nah, yang punya kayu-kayu pada waktu itu, yang menguasai itu namanya Bob Hasan. Pernah dengar Bob Hasan? Jadi Ya. untuk kayu lapis, lah itu kayu. Jadi gue harus permisi dong ke dia ya, walaupun dia swasta. Sebilang, Pak, ini ada jenderal, udah dapat persetujuan dari menteri, dia mau minta jatah kayu log untuk diekspor. Bob Hasan bilang gini, you mau berapa? Saya kasih duit aja deh ke you. Kenapa? Karena kayu-kayu ini, ya, saya nggak ekspor, dia bilang. Saya kasih ke Bali, saya yakin itu dibikin punya nilai tambah. Jadi furniture, jadi mebel, jadi kayak IKEA. Baru saya ekspor. Dan untuk ekspor itu saya bikin di luar negeri perusahaan pemasaran. Jadi saya nggak mau ekspor lognya. Saya mau ekspor barang jadi. Jadi kalau you mau untuk ekspor, kamu tuh jadi merugikan negara. Lebih baik saya kasih duit aja. Saya belajar tuh dari Bapak Hasan. Ya, jadi kita harus ada banyak perusahaan di luar negeri yang memasarkan produk-produk kita. Jangan dipasarkan oleh mereka. Kita pala, ya, pala, tahu buah pala? Buah pala itu cuma ada 2 di dunia. Satu di Zaire, satu di Indonesia. You tahu nggak? Kalau you mau ekspor buah pala kita, bisa nggak kita ekspor? Nggak bisa, bro. Ada broker di Singapura, harus ada cap dari mereka, baru kita bisa ekspor. Karena mereka tradersnya. Nah, itu harus dibantai itu. Harus kita potong. Karena trader yang membuat harga jadi naik, ya. Jadi
perdagangan juga harus kita kuasai, ya. Nah, jadi ekspor barang-barang industri, produk-produk ini ekspor, kapal lautnya juga ada penjualan domestik, jadi ada perdagangan yang untuk ekspor, ada perdagangannya penjualan domestik. Nah, di sini perdagangan sama pemasaran ini ada aneka industri. Kita punya farmasi, perusahaan farmasi ada 3 BUMN, pupuk ada 5, kertas ada 2, semen ada 3. Nah, jadi kalau sekarang kita mau bikin klaster industri turunan harus bangun pabrik, ya semennya dari pabrik semen kita, ngerti nggak? Jadi kita bisa membiayai sendiri, nggak usah import. Karena yang ini dia ekspor, jangan kasih dulu di dalam negeri. Ya. Nah dia juga kalau memasarkan nggak bisa langsung, harus melalui ini juga, harus satu pintu. Ya. Farmasi kita, plus manufaktur kita tuh banyak banget. Tapi import obat kita masih import obat-obatan, nggak bisa. Ya ini aneka industri, ada 3, ada 7-10. Nah, untuk infrastruktur, perusahaan-perusahaan infrastruktur, pelabuhan, pengerukan, telekomunikasi, listrik, jalan tol. Jadi setiap orang asing ketika mau berusaha di Indonesia, infrastrukturnya kita siapin, pelabuhannya kita udah punya, pengerukannya kita yang lakukan, telekomunikasi, listrik, semua udah punya kita. Kita udah punya perusahaan-perusahaan ini. Untuk bahan bakunya, jangan import. Konstruksi bajanya kita ada 16 perusahaan konstruksi baja. Itu yang pemerintah, belum yang swasta. Ya, untuk konstruksi ada 16, baja ada 3. Lalu untuk ekspor kita punya perusahaan packaging sama maintenance. Ya, transportasi, pelayaran ada 4, penerbangan ada 2, kereta api ada 1, ya, PJKA punya. Nah, market intelligence harus kita siapkan untuk mengekspor barang-barang di luar negeri, koordinasi sama dengan perdagangan. Ya, dan semua ini riset dan teknologinya sekarang ada BRIN. Ya, teknologi, BUMN teknologi ada 3, untuk industri dok dan perkapalan ada 4, R&D ada 1. Sekarang 1 jadi BRIN. Jadi yang di bawah ini mensupport semua. Kun, ini model you nanti. Ya. Ini teknologinya yang mensupport satu one policy dan semua bisa kita kontrol outputnya. Ya. Dan kita punya perbankan. Nah, ini semua dibiayai oleh perbankan. Perbankan kita ada 5, diinsurance oleh 9 asuransi insurance, ada jasa pembiayaan ada 6, jasa penilai appraisal ada 3. So, kita yang kerjain semua sendiri dalam negeri. Nggak boleh pakai appraisal orang asing. Nah, nanti ini baru kita breakdown lagi sampai detail. Saya udah hitung dalam 5 tahun nilai tambahnya 640 kali. Artinya income kita, kalau cadangan devisa kita sekarang 100 miliar, 125 miliar, kali aja 600 berapa dalam 5 tahun. 60 miliar dolar. Bukan 100 miliar. Ya. Oke, any questions?